Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional negara. Nah, menurut saya dengan mempelajari sistem administrasi negara Indonesia ini bisa membuat saya dapat melihat sesuatu dari perspektif kepemerintahan, misalnya dari sistem penyelenggaraannya, organisasi negara dan pemerintahan, kebijakan publik, penganggaran publik, public governance, dan perencanaan pembangunannya. Jadi penting banget menurut saya ini untuk dipelajari dan seru banget karena kita bisa tahu gimana sih tata kelola di dalam negara kita. Di dalam perencanaan pembangunan ada dua landasan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SPPN. Misalnya seperti tujuannya dan jangka rencana pembangunan. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu ada rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Nah, yang dimaksud dengan rencana jangka panjang ini misalnya seperti rencana untuk 20 tahun ke depan. Sedangkan jangka menengah untuk perencanaan periode 5 tahun dan terbagi lagi nih rencana untuk daerah dan nasional. Desain perencanaan jangka menengah tersebut kini harus mengalami berbagai pergeseran ketika tahun 2020. Tahun awal periode RPJMN difokuskan pada penanganan COVID-19. APBN 2020 difokuskan untuk mitigasi COVID-19 agar dampak ekonomi dan sosial akibat virus ini dapat diminimalkan sampai keadaan bisa pulih kembali. Penanganan pandemi COVID-19 mengubah rencana dan strategi pembangunan dari berbagai sektor yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Salah satunya, target pembangunan yang berubah seiring dengan perubahan proses kerja. Perencanaan pembangunan pasca COVID-19 merupakan tantangan berat bagi seluruh negara yang ada di dunia. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan new normal yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma, yaitu yang pertama, dengan mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Yang ketiga, menerapkan etika batuk dan bersin yang baik, karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam. Yang keempat, menggunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, menjaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus. Dan yang keenam, isolasi mandiri. Ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat seperti memiliki beberapa gejala penyakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik dengan berjemur di sinar matahari pagi, mengkonsumsi makanan bergizi, dan melakukan olahraga ringan. Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan new normal ini, pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Yang pertama, tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan new normal dalam ancaman COVID-19. Yang kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian mempertahankan program di mana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Yang ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringnya. Dalam hal ini, semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2020-2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strateginya dan dijadwalkan ulang periode pelaksanaannya. Pada perombakan ini, pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya di mana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah dan bahkan dalam jangka panjang.